Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Alfisari Lubis, NPM 20140083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan atau need pada remaja. Pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya, serta untuk memperoleh kesejahteraan dalam dirinya dan kenyamanan dalam dirinya. Kebutuhan juga merupakan keinginan manusia terhadap jasa ataupun benda yang dapat memberikan kepuasan secara jasmani maupun rohaninya. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga yang bersifat abstrak ataupun tidak nyata. Misalnya rasa aman, rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam kebutuhan menurut intensitas ataupun tingkatannya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini berbentuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi karena dapat mempengaruhi kelangsungan hidup setiap manusia. Contohnya saja kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, maupun lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini berbentuk kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer tadi sudah terpenuhi. Contohnya saja kebutuhan akan perabot-perabot rumah tangga seperti halnya piring, gelas, dan lain sebagainya. Adapun kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan berbentuk kebutuhan barang ataupun kebutuhan setelah kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Contohnya saja kebutuhan barang elektronik, kebutuhan berbentuk barang mewah seperti halnya emas, kulkas ataupun televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, materi yang kedua mengenai jenis-jenis kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Remaja sebagai individu yang pada dasarnya mempunyai kebutuhan dasar seperti kebutuhan organik, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan emosional. Emosional ini seperti kebutuhan untuk mendapatkan rasa simpati, rasa ingin dikenal, ingin diakui oleh orang-orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi ataupun need of achievement untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sekaligus untuk menunjukkan kemampuan psikologisnya. Yang keempat, ada dia kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis ataupun potensi-potensi yang dimilikinya. Dari keempat macam kebutuhan dasar tersebut, maka kebutuhan dasar tersebut memiliki sifat yang hierarki, dari kebutuhan yang bertingkat terendah yaitu kebutuhan jasmani sampai kepada kebutuhan yang aktualisasi dirinya. Hierarki tersebut meliputi kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif ataupun kebutuhan ingin mengetahui sesuatu, kebutuhan untuk mengharapkan penghargaan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan jasmani, dan kebutuhan rasa ingin disayang ataupun rasa kasih sayang. Prescott mengklasifikasikan kebutuhan remaja sebagai berikut. Pertama, kebutuhan psikologis, di mana seorang remaja pasti menginginkan kebutuhan psikologisnya, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dia untuk menggapai hal-hal yang ia inginkan. Peserta didik juga menginginkan waktu istirahat, di mana dengan adanya waktu istirahat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai untuk membantu dalam menjalankan aktivitas berikutnya. Ada dia kebutuhan sosial ataupun status,
Ini seperti kebutuhan remaja ingin menerima, ingin diterima, ingin disukai orang lain. Yang ketiga ada dia kebutuhan ego, di mana kebutuhan ego yang dimiliki oleh seorang remaja ini seperti halnya kontak dengan kenyataan. Adapun pula upaya pemenuhan kebutuhan remaja tersebut diantaranya kemerdekaan untuk berbicara, di mana seorang remaja ini pasti ingin sekali pasti banyak berbicara, dikarenakan itu bisa saja pengaruh hormonnya maupun lain sebagainya. Upaya pemenuhan dalam kebutuhan remaja ini, seorang remaja pasti memerlukan yang namanya kemerdekaan untuk berbicara, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, kemerdekaan untuk pendapatnya diterima, kemerdekaan untuk melakukan apa saja yang ia inginkan, asalkan hal-hal yang ia lakukan tersebut kepada hal yang positif dan kepada hal yang baik. Kemerdekaan untuk mengeksplorasikan lingkungannya, kemerdekaan untuk mempertahankan atau membela dirinya, kemerdekaan untuk mendapatkan keadilan, kejujuran, serta ketertiban dalam dirinya. Usaha-usaha pemenuhan dalam kebutuhan remaja ini seperti pemenuhan kebutuhan fisik ataupun organik yang merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya agar menjadi seorang pribadi yang memiliki sikap yang tegar dan juga tidak mudah tergoyahkan oleh hal apapun. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan pribadi dan psikososial seorang remaja, khususnya untuk mempertahankan kebutuhan seksualnya. Usaha pemenuhan harus mendapatkan perhatian khusus dari orang-orang sekitarnya, seperti harus ada pantauan dan juga kerjasama antara orang tua dan juga seorang remaja tersebut, di mana orang tua harus sesering mungkin untuk memperhatikan bagaimana tumbuh kembang seorang remaja, apa hal-hal yang dilakukan seorang remaja tersebut, apakah ke hal yang baik ataupun malah sebaliknya. Sehingga orang tua juga harus tanggap dan waspada secara dini bagaimana cara menjelaskan ataupun mengenalkan ataupun memberikan pengertian dan fungsi kehidupan seksual kepada seorang remaja secara luas, agar ketika seorang remaja tersebut tumbuh ataupun berkembang, seorang remaja tersebut mengetahui apa akibat ketika melakukan hal yang di luar dari batas kemampuan ataupun batas hal-hal yang tidak baik tersebut. Adapun materi ketiga mengenai masalah-masalah yang akan dihadapi oleh seorang remaja dan bagaimana konsekuensinya. Beberapa masalah yang dihadapi oleh seorang remaja ini dan konsekuensinya menurut kebutuhannya. Yang pertama, upaya untuk mengubah sikap kekanak-kanakannya. Tidak semua seorang remaja tersebut dapat dengan mudah untuk mengubah sikap kekanak-kanakannya. Banyak sekali seorang remaja sulit untuk mengubah sikap tersebut dikarenakan banyaknya pemberian tugas yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah, sehingga mengakibatkan sikap tersebut sikap kekanakan tersebut sulit untuk diubah. Adapun konsekuensi yang diterima oleh seorang remaja dalam hal tersebut seperti halnya seorang remaja menjadi tidak percaya diri, keras kepala, memiliki sikap agresif dan lain sebagainya. Masalah yang kedua yang dihadapi oleh seorang remaja dalam memenuhi kebutuhannya yaitu sering sekali seorang remaja tersebut mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada fisiknya. Seperti halnya perubahan-perubahan yang biasa terjadi pada saat usia remaja, seperti suara yang mulai membesar,
timbulnya jakun, dan lain sebagainya. Hal ini berakibat pada perubahan pola maupun bentuk tubuh seorang remaja, sehingga mengakibatkan konsekuensi pada dirinya seperti sulit untuk mendapatkan pakaian yang sesuai dengan proporsi tubuhnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seksi pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga konsekuensi yang didapatkan seorang remaja tersebut sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang pada norma. Masalah selanjutnya seperti dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. Remaja yang terlalu mendambakan kemandirian kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosionalnya, sehingga mengakibatkan remaja tersebut selalu merasa disalahkan, sehingga seorang remaja tersebut mengalami yang namanya frustasi, dikarenakan ia selalu merasa bahwa dirinya itu selalu salah di hadapan masyarakat maupun di hadapan keluarganya. Yang selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh seorang remaja, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri secara sosial ekonomis, di mana seorang remaja ini selalu merasa bahwa dirinya mampu untuk hidup sendiri, sehingga cenderung untuk mencari pekerjaan yang dapat membantu ekonomi seorang remaja tersebut. Hal ini berakibatkan pada pada konsekuensi remaja tersebut adalah remaja tersebut cenderung untuk memiliki sifat mandiri dan juga percaya diri. Yang selanjutnya, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat merupakan masalah tersendiri, sedangkan pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma dalam hidupnya yang dirasanya sesuai dengan dirinya, sehingga hal ini bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan norma yang berlaku pada dirinya sendiri, sehingga terkadang dalam norma-norma tersebut remaja sering sekali dikatakan nakal, dikarenakan perbedaan-perbedaan antara peraturan-peraturan yang ada di masyarakat dan peraturan dalam dirinya yang berbeda tersebut. Adapun masalah-masalah lain yang biasa dirasakan oleh seorang remaja seperti halnya perubahan fisik yang meliputi timbulnya jerawat, perubahan suara, menstruasi yang dapat mengakibatkan seorang remaja tidak percaya diri, memiliki sikap pemalu, dan juga remaja tersebut kurang untuk bersosialisasi ataupun kurang bergaul kepada temannya. Yang kedua, ada dia perubahan emosional yang tidak menentu, yang mengakibatkan remaja tersebut tidak dapat mengontrol emosi maupun tidak dapat untuk mengontrol dirinya. Yang selanjutnya, masalah akademis seperti tuntutan untuk selalu berprestasi, menyelesaikan tugas sekolah yang mengakibatkan seorang remaja mengalami yang namanya frustasi karena tuntutan-tuntutan tersebut. Masalah psikologis yang membuat seorang remaja stres dan juga depresi. Masalah sosial yang meliputi pandangan orang terhadap dirinya yang membuat seorang remaja ingin terlihat menjadi baik, sehingga terkadang sering sekali timbul yang namanya persaingan antara seorang remaja dengan remaja lainnya. Ada juga masalah kecanduan dunia maya dan zat-zat yang disalahgunakan, seperti halnya seorang remaja tersebut akan terikut-ikut oleh yang namanya adat-adat yang ada di barat, adat-adat yang tidak sesuai dengan usianya maupun lain sebagainya. Atau bisa saja seorang remaja tersebut akan terikut-ikut dengan penyalahgunaan zat-zat berbahaya seperti narkoba, narkotika dan lain sebagainya yang sehingga remaja tersebut sering menyalahgunakan dan juga dapat merusak mental maupun masa depan seorang remaja tersebut.
Adapun masalah-masalah yang lain seperti masalah kesehatan seksual yang membuat seorang remaja tersebut tidak percaya diri. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam memasuki usia remaja tersebut akan rentan menjadikan seorang remaja ada seorang remaja yang dapat mengikuti alur perkembangan maupun pertumbuhannya dengan baik. Ada juga seorang remaja yang belum mampu ataupun tidak mampu, sama sekali tidak mampu mengikuti pertumbuhan maupun perkembangan yang terjadi pada usia remajanya. Perlunya peran orang tua dan orang-orang di sekitarnya sangat dibutuhkan dikarenakan seorang remaja pasti ingin sekali bimbingan dari orang-orang terdekatnya untuk membantu dia dalam menghadapi masalah-masalah ketika terjadi sesuatu persoalan-persoalan yang ia hadapi. Seorang remaja mengalami proses yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yakni proses secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan adalah kecenderungan permanen dalam diri seseorang yang menimbulkan dorongan dan kelakuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan remaja tersebut diantaranya kebutuhan fisik, organik, dan lain sebagainya. Adapun pemenuhan yang dapat dilakukan dengan kemerdekaan apa saja yang ingin ia dapatkan. Remaja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan merasa puas terhadap hal-hal yang ia laksanakan. Masalah-masalah remaja terkait dengan hal perubahan-perubahan fisik tersebut sangat rentan untuk terjadi pada usia remaja. Sehingga konsekuensi yang diterima dalam setiap masalah yang dihadapi remaja tersebut juga dapat menjadikan seorang remaja tersebut cenderung lebih memiliki sifat yang tidak percaya diri dan juga pemalu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai kebutuhan atau needs seorang remaja. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.